Jadi Enggak lah orang dipakai terus sama orang di luar. Bohong orang. Akanlah pintu gua ini. Mereka terjebak dalam gua, datang batu besar bergelinding menutup pintu gua. Akhirnya dibukakan Allah pintu gua itu karena keutamaan sedekah. Jadi ibu yang bersedekah, bapak yang bersedekah tadi, maka nanti malam berdoa kepada Allah, menyebut sedekahnya itu dalam doa. Itu namanya doa tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku di UIC tadi, maka jadikanlah anakku soleh. Tapi ketika sholatnya di rumah sendirian tahajud malam, jangan di masjid. Kalau di masjid kuat-kuat tanya kawan, ya Allah berkat sedekahku di UIC, tanya kawan berapa? Nah itu maknanya jangan sampai kita sum'ah. Itu riya Pak Ustaz? Bukan. Kalau riya itu mempertontonkan amal, itu namanya riya. Kalau sum'ah itu memperdengar-dengarkan amal. Contoh orang riya, kalau sendirian di kamar sholat sunat ayatnya kulhu. Tapi kalau tahiyatul masjid di masjid rakaat pertama yasin, nah itu riya. Supaya ditengok orang. Tapi kalau sum'ah ini memperdengar-dengarkan. Sedekah saya, adapun orang bertawassul diperdengarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat sedekahku, barokah sedekahku, jadikanlah anakku anak yang soleh, maka dikabulkan Allah sesuai dengan ada yang dalam hadis Sahih Bukhari dan disuruh dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul yang paling utama adalah bertawassul dengan amal soleh, bukan soman. Bapak ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke pesantren sudah, lari pula dari pesantren, dijaga di rumah sudah, dinasehati bebui mulut kau jalan sama siapa, pulang jam berapa, motor mana, kuncinya mana, duitnya mana, yang ku kasih jajan kemana, macam mesin pompong rusak. Tak juga berubah. Ada satu kemungkinan. Apa itu? Kemungkinan otaknya rusak. Kenapa otaknya rusak? Karena mendapat darah yang rusak. Darahnya dari mana? Dari tangkai jantung. Dari jantung darah menyembur naik ke otak. Otaknya rusak. Ada dalam Quran. Nasihatin kadzibatin khati'ah. Nasihatin otak, ubun-ubun. Kadzibatin pembohong, penipu, pendusta. Khati'atin selalu buat salah. Kenapa otak ini selalu bohong dan buat salah? Karena darah yang naik ke otak kotor. Darahnya dari mana? Dari jantung. Darah yang disemburkan jantung ini dari mana? Dari sepiring nasi uduk. Bukan nasi uduk Pak Ustadz, mie lendir, terserahlah. Dari sepiring makanan yang haram berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Disalahkan juga kenakalan remaja, kenakalan anak muda, bukan kenakalan papa dan mama. Gara-gara mengasih anak makan jangan kasih anak makan haram. Tapi kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini memang makan halal semua. Kenapa? Karena mereka hanya memakan makanan yang ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Airnya halal, nasinya halal, ikannya halal, gonggongnya halal. Satu-satunya gonggong yang halal di Batam. Bukan masalah bendanya, tapi diambil dari caranya. Sogok, risuah, upeti, gratifikasi. Jangan sampai. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang menghalalkan segala cara? Yang berdagang, berniaga di pasaran. Curangnya mana? Main timbangan. Berjual ikan, berjual ayam, berjual beras, berjual cabai. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main timbangan. Walaupun niat dia baik. Ini ku bohong-bohongi sedikit agak 1-2 mata demi untuk anakku. Niatmu ingin baik, tapi sesungguhnya perbuatanmu tak baik, berefek kepada anak. Tapi tiap hari saya berdoa, Pak Ustaz, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, jaga anakku dari narkoba, jaga anakku dari prostitusi, jaga anakku dari LGBT. Apa kata Nabi? Rajulun ash'as, ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Akhbar, rambutnya berdebu karena dia sedang ihram, takut mandi. Karena kalau dia mandi gugur rambutnya, dia bayar dam, potong kambing, bayar denda.
Akhirnya dia rambutnya kusut berdebu, mengangkat tangannya ke langit di tanah suci dalam keadaan suci, pakai pakaian yang suci, ihram. Apa kata dia? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doa ayah, doa ibu tak kabul? Mat'amuhu haram, gara-gara makanannya haram. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka insya Allah doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, doa silahul mu'min. Tidak ada doa yang lebih makbul setelah Nabi Muhammad SAW kecuali doa ibu. Doa ibu kepada anak sama seperti doa Nabi kepada umat. Maka apapun jangan lupa doa kepada anak. Doa secara umum saja, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Bayangkan wajahnya, bayangkan rupanya, bayangkan tubuhnya, bayangkan dirinya. Mintakan kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kalau pakai bahasa Melayu tak salah. Ya Allah, anakku ini selamatkan dia dari perbuatan yang haram, lembutkan hatinya, tenangkan jiwanya, betahkan dia di pesantren. Kadang anak ini betah, emaknya pula tak betah, suruh balik ke rumah. Kadang emaknya tahan, anaknya tahan, bapaknya pula tak tahan. Inilah yang akan mengganggu kita ke depan. Tapi insya Allah melihat keadaan situasi sekarang, pendidikan pesantren sedang diminat-minati sekarang. Di berbagai kota saya ketemu, saya tanya angka-angka pendaftaran dibanding tahun-tahun yang lalu. Memang angka SMP kalah, SMA kalah, sekolah boarding memang nomor 1 sekarang. Kenapa? Orang tua khawatirnya tingkat tinggi gara-gara kehidupan medsos yang luar biasa. Khawatir anak kena narkoba, khawatir anak kena ganja, khawatir anak kena macam-macam pergaulan, pacaran. Anak saya ini sekarang saya sudah tenang Pak Ustadz, karena sudah tinggal di pesantren, kata si ibu. Tinggal lagi yang saya pikirkan ayahnya ini pula lagi Pak Ustadz. Ini lama-lama saya pesantrenkan juga ayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarga baik, maka Batam pun menjadi baik insya Allah. Itu teori sosiologi itu begitu. Jadi kalau ada satu masyarakat ini kacau, kenapa masyarakat ini kacau? Karena keluarga kecilnya kacau. Keluarga kecil itu terdiri dari siapa? Bapak, ibu, anak. Kalau sudah bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, rumah baik, lingkungan baik, keluarga kecil baik, masyarakat kecil baik, masyarakat besar menjadi baik. Insya Allah. Pendidikan adalah kewajiban negara. Sebenarnya mendirikan pendidikan ini kewajiban negara. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan. Sekolah itu mestinya semuanya negeri. Tapi karena keterbatasan negara, maka ada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk membuat sekolah. Maka berdirilah pondok-pondok pesantren. Pesantren jauh lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren Tebu Ireng, pesantren Darussalam Gontor, pesantren Lirboyo, pesantren Krapya, pesantren Mustafawiyah Purba, Sumatera Utara. Pesantren-pesantren ini jauh lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah mengapa negeri ini merdeka, itu karena kontribusi pesantren. 10 November, Hari Pahlawan. Orang selalu mengingat 10 November, 10 November, 10 November. Kenapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena hari itu orang Islam rela mati ditembak oleh Belanda karena dia yakin dia akan mati syahid. Siapa yang mengajarkan mati melawan Belanda itu mati syahid? Ulama. Ulama mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober. 10 November ke 22 Oktober, 18 hari mereka belajar jihad. Itulah mengapa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Karena 22 Oktober lah keluar resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka matinya mati syahid, disaksikan oleh malaikat. Sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di surga, dan sakratul mautnya macam dicubit, dan dia langsung masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Hari ini ajaran tentang mati syahid diolok-olok, diejek-ejek. Negara Kesatuan Republik Indonesia berutang budi terhadap pondok pesantren, berhutang terhadap para kiai dan alim ulama. Kita yang mengerti sejarah itu, maka kita hari ini sebenarnya sedang melanjutkan perjuangan. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren ini sarang radikal, kepala kau layaknya kena pukul, biar lurus otaknya.
Maka sesungguhnya pesantrenlah yang membuat Indonesia sampai hari ini masih ada. Itu karena pesantren. Karena di pesantren diajarkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Di pesantren diajarkan mencintai negeri, karena negeri ini didirikan oleh para ulama, negeri ini diperjuangkan oleh para ulama, negeri ini adalah tetes darah ulama. Jalan-jalan yang kita lewati, kita injak, itu adalah kain-kain kafannya para ulama. Itu maka mereka menghormati para ulama, menghormati guru-guru mereka. Ini kalau tidak diajarkan demikian, nanti orang memilah-milih. Sudah terjadi polarisasi terhadap bangsa ini. Kalau dia nasionalisme, maka berarti dia cinta negara, dia tidak perlu taat beragama. Kalau dia taat agama, kalau teriakannya Allahu Akbar, berarti dia cinta agama, berarti dia memusuhi negara. Padahal negeri ini merdeka karena orang yang cinta agama sekaligus negara. Mereka cinta negara ini, tapi waktu mengusir Belanda teriakannya adalah Allahu Akbar. Dan ketika mati itu yang diucapkan adalah La ilaha illallah. Walaupun dasar negara yang dia ikuti Pancasila, karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu jangan dikaburkan, itu jangan dikacaukan. Sekarang kita dibenturkan antara dua, pilih Al-Quran apa Pancasila. Pancasila itu kan saripati yang diambil dari Al-Quran, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, itu diambil. Makanya di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makanya warnanya dibuat merah dengan putih, merah darahnya, putih tulangnya, rela dia berputih tulang, tumpah darahnya merah demi untuk merdekanya negeri ini. Yang pertama mengucapkan selamat Indonesia merdeka adalah mufti dari Presiden Palestina yang sekarang sedang dijajah Israel. Jadi kalau ada orang berkhutbah tentang Palestina, apa hubungan kita dengan Palestina? Palestina negara sendiri, kita negara sendiri. Kau waras apa gila? Kita merdeka yang pertama kali mengucapkan selamat itu adalah Palestina. Kita berutang budi terhadap Palestina. Ketika itu Palestina negara merdeka, 1945 negara merdeka, 1946 baru Israel datang menjajah. Kita merdeka, mereka pula kena jajah. Apa kontribusi kita terhadap mereka? Maka anak-anak ini diajarkan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya tetap bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni berakhlakul karimah, tapi di sini dia belajar sejarah Islam. Itulah yang menyelamatkan mereka sampai nanti pada akhirnya. Masalah kita dengan anak-anak ini, belum tentu kita duluan meninggalkan mereka. Beberapa hari yang lalu saya takziah teman sahabat saya meninggal, terbujur kaku di ruang tamu. Kata kawan-kawan, itu emaknya Pak Ustaz. Anak terbujur kaku di ruang tamu, emak yang menghadapi. Ibu bisa memandikan anak ibu 2 kali. Dulu waktu bayi baru lahir ibu mandikan, dan memandikan jenazahnya setelah mati menghadap Allah SWT. Kita siap menghadapi itu. Kalau nasib berkata lain, saat dia lahir kita mandikan, saat kita mati dia pula memandikan kita, alhamdulillah. Saat dia lahir kita mengazankan ke telinganya, saat kita mati dia pula yang membisikkan la ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi berapa banyak orang tua saat lahir aku yang mengazankan Pak Ustaz, saat talqin matinya pun aku juga yang mentalqinkan. Bapak-bapak yang hari ini umurnya 70-80, anaknya meninggal COVID kemarin, waktu memandikan jenazahnya ibu yang memandikan. Waktu dia lahir ibu juga memandikan. Tapi kita sudah siapkan semuanya. Hidup ini adalah siap menerima kenyataan. Orang yang tak siap hidup, maka lebih baik dia mati. Tapi belum masanya, gimana Pak Ustaz? Kalau nampak jenazah lewat, ikut. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, jangan mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ibu-ibu siap mati? Oh, siap nih Pak? Siapa yang tak siap mati? Karena pasangan hidup adalah mati. Pasangan ada adalah kehilangan. Siap kehilangan anak. Kalau memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita inginkan adalah as-sabru fi sadmatil ula, sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita panjang umur, sehat badan,
tercapai segala cita-citanya. Nanti setelah dia jadi orang, sekarang orang juga, maksud jadi orang ini orang-orang hebat nanti, maka insya Allah mereka mengenang sekolah mereka, mereka berada di ulul ilmi cendekia. Dan ketika ditanya oleh istri anak mereka, abang dulu sekolah di mana? Di ulul ilmi cendekia. Siapa aja nama guru-guru yang abang ingat waktu itu? Ada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Ada Ustadz Somad yang datangnya setahun 2 kali. Insya Allah tak lupa mereka mendoakan saya, insya Allah. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi ibu. Sedangkan saya mereka doakan, apalagi bapak, ayah kandungnya, ibunya. Maka di tengah malam mereka bangun bersujud, bertahajud, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menangislah ibu menengok anak duduk di pelaminan. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah saya sekolahkan di ulul ilmi cendekia, sekarang sudah kuliah, sudah nikah, duduk dia di pelaminan. Kenapa ibu menangis? Selesailah tanggung jawab saya Pak Ustadz sebagai ibu. Kata siapa? Kata siapa kalau anak ini nikah tanggung jawab kita selesai? Belum selesai. Selesainya tanggung jawab kita kapan? Setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya carikan dia suami yang baik, carikan dia istri yang baik. Kalau kita biarkan dia mencari sendiri, waktu di UI Cira, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kerudungnya panjang, berakhlakul karimah, sholat sunatnya tak tinggal, baca kitab, menghafal Quran. Tapi karena kita tak peduli dengan jodohnya, menikah dia dengan orang yang tak jelas, anting-antingnya 13. Seminggu sesudah nikah pulang ke rumah, selama ini kita ajarkan cium tangan, peluk emak, peluk ayah. Begitu dia balik, hai guys, sehat. Maka kita dudukkan dia. Fir'aun, dulu kau kami terima meminang ke rumah ini karena kau datang bepeci. Kau dulu atas rekom siapa? Kenapa anak kami ini kau buat begini, rambutnya 3 warna sekarang? Kenapa kukunya ini panjang? Kenapa dia tak sembahyang? Banyak orang sekarang kan sudah dewasa. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengenal dewasa. 18 tahun ketuk pintu sampai mati, minal mahdi ilal lah. Ini perlu ditanamkan. Jangan karena mengikut pendidikan barat sudah dewasa bebas untuk memilih agama apa saja yang dia suka. Tidak. Dalam Islam kita tetap dituntut. Selangkah kaki ibu sudah masuk surga, selangkah kaki bapak sudah masuk Jannatul Firdaus. Kalau kalian biarkan bajunya terbuka, kalian biarkan dia na'udzubillah murtad, maka selangkah juga kakimu akan ditarikkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka adalah nikmat yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Rumah nikmat, mobil nikmat, harta nikmat, emas nikmat, tanah nikmat. Tapi nikmat terbesar adalah nikmat anak yang bergerak. Berapa banyak orang berdoa minta nikmat, tak dikasih Allah nikmat. Sudah dikasihnya, maka amanah ini jangan disia-siakan. Karena mereka nanti bisa menjadi rahmat, tapi mereka juga bisa menjadi laknat. Anak-anak ini bisa menjadi amal jariah, tapi anak-anak ini juga bisa menjadi dosa jariah. Waspadalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam lebih kurang, pas 1 jam. Tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 5. Saya masih pakai kode yang lama, 600 ml. Walaupun pentasnya jatuh, tetap 1 jam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya ucapkan tahniah untuk ibu, saya ucapkan tahniah untuk bapak, tahniah untuk anak-anakku semua. Kalian adalah orang-orang yang bertuah. Bertuah karena punya ayah dan emak seperti mereka. Kalian bertuah karena punya anak-anak seperti mereka. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, menjadi mujahid fisabilillah, diselamatkan dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Jadikan anak kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan anak kami orang-orang yang menegakkan salat, memakmurkan masjid, menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan pemahaman yang benar. Allahumma tawwil umura asatidatina, guru-guru yang sudah mendidik anak kami tak sanggup kami membalas kebaikan mereka, panjangkan umur para ustaz dan ustazah. Mati'na bituli umurihim, dengan panjangnya umur mereka kami mendapatkan rahmat barokah dari ilmu mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikan ulul ilmi cendekia ini pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan, sehingga anak-anak kami mendapatkan limpahan barokahnya sampai hari kiamat nanti ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat, dari narkoba, dari zina, dari aliran sesat, dari LGBT. Jadikan mereka anak-anak waj'alhum minar rasyidin, lurus berkata, lurus berpikir, lurus berbuat. Allahumma ja'alhum a'immata huda. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin umat dan bangsa di masa akan datang. Setelah kami nanti mati menghadapmu tinggal, maka sesungguhnya mereka yang akan terbangun di tengah malam mendoakan kami, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan anak-anak kami hidayah, berikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah, dan jadikan kami sebagai sebab asbab sampainya hidayah itu kepada mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah banyak buat salah silap dan dosa, ampuni silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya